Halo semua, bersama saya Edi di sini. Kali ini saya ingin membuat seri tutorial mengenai One Year 90. One Year 90 merupakan salah satu platform processing open source yang digunakan untuk mengenerate fungsi One Year dan juga untuk menghitung sifat-sifat elektronik lanjut secara akurat dan efisien. Sekarang beberapa software simulasi material berbasis DFT seperti Quantum Espresso, Fast, Abinit, dan OpenMX sudah terintegrasi dengan paket program One Year 90 ini. Pada studi kasus kita kali ini kita akan menggunakan Quantum Espresso untuk bagian perhitungan DFT-nya. Pada perhitungan DFT, kita seringkali dihadapkan pada persoalan yang membutuhkan tingkat akurasi tinggi agar sesuai dengan hasil eksperimen. Sebagai contohnya pada paper ini, untuk menghitung fungsi transport Eliasberg, kita memerlukan electronic structure yang ultra rapat atau ultra dense electronic structure. Misal 1000 kali 1000 kali 1000 K point ataupun Q point. Nah, sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk menghitung DFT itu berbanding secara eksponensial terhadap jumlah K point. Maka bisa dimungkinkan perhitungan DFT ini tidak akan selesai meskipun dengan bantuan superkomputer. Lalu, bagaimana DFT dapat mengatasi hal tersebut? Salah satu caranya adalah dengan bantuan fungsi one year. Jadi fungsi one year ini dikembangkan oleh Marzari dan Vanderbilt ya. Dengan menggunakan program ini, struktur pita atau band structure dapat diwakilkan dengan model seperti tight binding yang memudahkan untuk melakukan perhitungan dengan key point yang lebih halus. Nah, program DFT itu biasanya kan menghitung struktur elektronik material pada sistem yang periodik melalui representasi fungsi keadaan Bloch Psi NK. Fungsi tersebut dijabarkan melalui indeks band N dan momentum kristal K. Nah, representasi alternatif dapat diberikan melalui fungsi spasial yang dikenal sebagai fungsi one year. Fungsi one year ini ditulis sebagai integrasi dari fungsi gelombang terhadap K point pada indeks band N tertentu yang berasal dari perhitungan band. Contohnya di sini kita ingin mengintegralkan band untuk band yang ini, band tertentu. Jadi N-nya di sini adalah indeks band dan K-nya di sini adalah untuk K point. Jadi kita mengintegrasi band ini terhadap K point. Nah, fungsi one year ini secara tidak langsung memetakan fungsi keadaan Bloch ke dalam fungsi orbital lokal yang merupakan fungsi spasial atau fungsi ruang. Misalnya orbital SP2, orbital PZ, dan sebagainya. Kita juga dapat melakukan transformasi sebaliknya dari fungsi one year ke fungsi Bloch state namun dengan K point yang lebih rapat atau dense. Jadi prosesnya adalah perhitungan DFT kita lakukan dengan K point grid yang tidak begitu banyak atau coarse. Lalu kita lakukan transformasi ke dalam fungsi one year yang tidak lain adalah fungsi spasial dari orbital lokal. Kemudian kita lakukan transformasi balik ke fungsi Bloch namun dengan K point yang lebih rapat untuk mendapatkan struktur elektronik yang lebih akurat. Nah, proses perhitungan dengan cara ini lebih mudah dilakukan dan cepat daripada harus melakukan perhitungan DFT yang dari awal dikerjakan dengan K point mesh yang langsung banyak. Selanjutnya, bagaimana proses perhitungan DFT dengan one year function ini dapat dilakukan? Nah, kita memerlukan program One Year 90 yang dapat di-download di link berikut. Saya akan membuatkan video tutorial terpisah bagaimana cara menginstal program One Year 90 ini. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana alur perhitungan One Year 90? Di sini ada dua jalur perhitungan, yaitu yang pertama menggunakan Quantum Espresso seperti biasa, dan yang kedua dengan menggunakan One Year function. Kedua cara tersebut membutuhkan input file dari struktur yang sudah dioptimasi. Struktur ini diperoleh dengan visi relax, yaitu struktur dengan ground state energi yang minimum. Pada jalur yang pertama, perhitungan non-SCF atau NSCF dikerjakan dengan pw.x
untuk memperoleh wave function dengan key point yang sesuai dengan key point yang kita tentukan pada band structure. Hasil perhitungan NSEF tersebut kita olah dengan band.x untuk memperoleh data struktur pita energi sebagai fungsi dari jumlah band dan key point. Selanjutnya, untuk menampilkan data band structure, kita gunakan perintah plot band.x. Nah, pada jalur yang kedua, kita juga melakukan perhitungan non-SEF dengan pw.x, namun untuk key point grid yang tidak begitu rapat. Selanjutnya dilakukan pre-processing dengan one year 90.x min pp untuk membaca input one year 90 dan menyiapkan file dengan ekstensi .nnkp. Kita juga perlu menjalankan pw2 one year 90.x untuk membaca output dari Quantum Espresso dan membuat file-file yang dibutuhkan untuk one year 90 seperti file dengan ekstensi .mmn, .amn, .ex, dan sebagainya. Langkah terakhir yaitu menjalankan one year 90.x untuk menghitung one year function, electronic structure, sifat transport, dan lain-lain. Nah, berikut salah satu contoh perhitungan band structure pada single wall carbon nanotube SWT 10,0 dihitung menggunakan Quantum Espresso dengan key point grid yang kasar, ya 10 grid, jika dibandingkan dengan one year interpolation dengan key point grid yang lebih halus, ini 100 grid. Dari kedua perbandingan tersebut, kita dapat lihat bahwa one year function memberikan data band structure yang lebih akurat. Dengan data band structure yang lebih smooth, kita akan memperoleh energi gap yang lebih akurat. Begitu juga dengan data dose dan konduktansinya yang akurat. Oke, pada video berikutnya kita akan mulai praktek menjalankan one year 90 setelah menginstalnya tentunya saja. Saya akan memilih beberapa materi yang terdapat pada modul tutorial one year 90, mulai dari cara menggambarkan one year function hingga Fermi surface, lalu sifat-sifat elektron yang dihitung dengan Boltzmann transport, hingga sifat-sifat magnetik yang terangkum dalam perhitungan spin polarized, spin orbit coupling, Berry curvature, dan orbital magnetization. Maka itu stay tune dan sampai jumpa di video berikutnya.